Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini akan aku bahas nih soal-soal pas ganjil ya, pelajaran akhir semester 1 tahun ajar 2022-2023 untuk kelas 9 kurikulum merdeka yang part 2. Nah, ini sekiranya ada 25 sampai 40 soal ya, nanti lihat waktunya. Pokoknya durasinya di bawah 60 menit. Oke, buat kalian yang ingin belajar dan mendapat nilai baik, mendapat nilai bagus waktu akhir semester 1 atau ujian akhir semester 1, tonton terus video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe. Langsung saja ke soal nomor 1. Bentuk sederhana dari 1/4 dikali dengan 1/4 dikali dengan 1/4 sebanyak 4 kali adalah, berarti di sini kita jadikan bilangan berpangkat. Nah, di sini berpangkat berapa? Kalau 1/4 berarti 4 pangkat negatif 1. Berarti kalau 1/4-nya 4 kali, berarti 4 pangkat negatif 1-nya dikali 4, berarti berapa? 4 pangkat negatif 4. Nah, untuk soal nomor 1 berarti jawabannya yaitu yang C. Lanjut ke soal nomor 2. Hasil dari 31 pangkat 0 plus negatif 4 pangkat 0 plus 7 pangkat 0. Nah, berapapun angkanya, kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. Meskipun ada angka ribuan, 2021 pangkat 0 berarti hasilnya tetap 1. Berarti di sini ada berapa satunya? 31 pangkat 0 sama dengan 1 plus negatif 4 pangkat 0 sama dengan 1 juga plus 7 pangkat 0 sama dengan 1. Berarti jawabannya 3. Jadi untuk soal nomor 2 jawabannya yaitu yang A. Lanjut ke soal nomor 3. Hasil dari 27 pangkat 2/3 adalah, nah di sini kuncinya kita lihat yang penyebutnya. Kalau penyebutnya itu per 3, berarti angka utamanya itu dipangkatkan 3. Berapa pangkat 3? Kalau dipangkatkan 3 itu hasilnya 27, yaitu 3. Berarti di sini dipangkatkan lagi 2/3. Kenapa? Supaya nanti itu bisa dicoret dengan penyebut pangkatnya seperti ini. Berarti di sini tinggal berapa? Tinggal 3 pangkat 2, hasilnya berapa? 9. Berarti untuk soal nomor 3 jawabannya yaitu yang B. Lanjut ke soal nomor 4. Hasil dari 2 pangkat 4 dikalikan dengan 2 pangkat 2 dikurangi dengan 3 pangkat 2. Nah, di sini 2 pangkat 4 berapa? 2 pangkat 4 yaitu 16 dikalikan dengan 2 pangkat 2 itu 4. Nah, ini kita kurung karena ini bentuk perkalian lebih kuat dari bentuk pengurangan ya. Berarti di sini dikurangi berapa? 3 pangkat 2 yaitu 9. 16 kali 4 berapa? 64 dikurangi dengan 9. Hasilnya berapa? 55. Berarti untuk soal nomor 4 jawabannya yaitu yang C. Lanjut ke soal nomor 5. Hasil dari 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 5 dibagi dengan 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 8. Nah, jika ada pangkat yang bersebelahan seperti ini berarti dikali, ini sama ya, dikali. Berarti ini jadi berapa? 2 pangkat 15. Dibagi dengan 2 pangkat berapa? 2 kali 8, 16. Nah, jika ada pembagian berarti pangkatnya dikurangi. Nah, di sini berapa berarti? 2 pangkat 15 minus 16. Berarti di sini 2 pangkat min 1. Nah, di sini supaya pangkatnya jadi positif berarti 1 per pangkat 2 pangkat 1. Berarti 1/2. Jadi untuk soal nomor 5 jawabannya yaitu yang mana? 1/2 yaitu yang B. Kalau kalian suka, kalian like. Kalau kalian dirasa soal ini bermanfaat, kalian share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Lanjut ke soal nomor 6. Hasil dari operasi 2 pangkat 6 kali 2 pangkat 2 kali dengan 2 pangkat 3 per 2 pangkat 9 adalah, nah di sini jika perkalian pangkatnya ditambah. Nah, jika pembagian pangkatnya dikurangi, ini sudah paten. Berarti ini kita tinggal operasikan pangkatnya karena
basisnya udah sama, basis itu angka utamanya ini sama-sama 2, berarti kita tinggal operasikan yang angkanya saja atau pangkatnya saja, angka dari pangkatnya. Berarti di sini 2 pangkat 6 plus, karena dikali ya, plus 2 plus 3 dikurangi dengan 9. Berarti di sini tinggal 2 pangkat. Nah, ini 6 tambah 2 8 tambah 3 berapa? 8 11. 11 kurangi 9 berarti pangkat 2. Nah, di sini kan nggak ada 2 pangkat 2, berarti berapa? 2 pangkat 2 4. Jadi untuk jawaban soal nomor 6 jawabannya itu yang A. Lanjut ke soal nomor 7, nilai N dari operasi 3 pangkat 10 dibagi dengan 3 pangkat 7 sama dengan N kali 3 adalah. Nah, di sini kan ada pembagian perpangkatan nih. Nah, berarti kalau pembagian kita tinggal ngurangi pangkatnya saja. 10 dikurangi 7 berarti berapa? 3 pangkat 3. Nah, ini kan dikiri sama dengan, berarti berapa? 3 pangkat 3 yaitu 27. Nah, ini itu hasil di kiri sama dengan atau ruas kiri. Karena kita yang ditanyakan itu N, berarti 27 sama dengan N dikalikan dengan 3. Nah, N-nya berarti 27 per 3. Berarti N-nya ketemu berapa? 9. Berarti untuk soal nomor 7 jawabannya yaitu yang A. Kalau kalian suka, kalian like. Kalau kalian dirasa soal ini bermanfaat, kalian share ke teman-teman kalian dan jangan lupa subscribe. Lanjut ke soal nomor 8, hasil dari X pangkat 3 dipangkatkan lagi 2 dikali dengan X pangkat 5. Berarti jika ada pangkat yang berdekatan, berarti ini dikali ya. Nah, ini dikali. Nah, ini dengan ini ditambah. Kenapa? Karena perkalian. Berarti di sini kita operasikan pangkatnya saja. X pangkat 3 kali 2 ditambah dengan 5. Nah, berapa? X pangkat 11. Nah, ini per X pangkat 3. Berarti X-nya dikurangi. Kurangi berapa? 11 min 3. Berarti di sini X pangkat 8. Berarti untuk soal nomor 8 jawabannya yaitu yang B. Lanjut ke soal nomor 9, nilai X yang memenuhi bersamaan 1/64 dikalikan dengan 4 pangkat X dikalikan dengan 2 pangkat X sama dengan 64. Nah, di sini kita harus bisa menyamakan basicnya atau angka utamanya. Berarti di sini 1/64 kita jadikan 2 pangkat ya, karena ini yang angka yang paling terkecil itu 2 pangkat. Nah, di sini 1/4 itu bisa menjadi 2 pangkat min 6. Nah, dikalikan dengan 4 pangkat X. 4 pangkat X jadikan 2 pangkat 2 kalikan dengan X lagi. Nah, ini 2X nya tetap, berarti di sini 64 jadi 2 pangkat 6. Kenapa tidak min? Kan ini sama-sama 64. Nah, ini kan 1 per. Di sini kan tidak ada 1 pernya. Angkanya langsung 64. Berarti di sini 2 pangkat min 6 dikalikan dengan 2 pangkat 2X dikali dengan 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 6. Nah, karena ini perkalian dan basicnya sama atau angka utamanya sama, berarti kita tinggal operasikan angka pangkatnya saja. Nah, angka pangkatnya itu negatif 6 ditambah dengan 2X ditambah dengan X sama dengan 6. Nah, di sini negatif 6 plus 3X sama dengan 6. 3X sama dengan 6 plus 6. Nah, berarti 3X nya berapa? 12. Nah, di sini berarti X nya ketemu berapa? 12 per 3 yaitu 4. Berarti untuk soal nomor 9 jawabannya yaitu yang B. Lanjut ke soal nomor 10, bentuk sederhana dari akar 144 dikalikan dengan 10 akar 10. Nah, ini kalau kalian menemukan soal seperti ini, bentuk akarnya dipisah saja. Nah, ini akar 144 disendirikan dikalikan dengan akar dari 10 pangkat 10. Nah, akar dari 144 kan 12. Nah, dikali dengan kalau bentuknya akar berarti pangkatnya kita bagi 2.
Nah, berarti 12 kali berapa? 10 pangkat 5. Berarti untuk soal nomor 10 jawabannya yaitu yang A. Lanjut ke soal nomor 11, hasil dari 7 akar 2 plus 4 akar 2 dikurangi dengan 2 akar 2. Nah, di sini jika akarnya itu sama yaitu akar 2, berarti kita tinggal menambahkan dan mengurangkan angka utamanya. Angka utamanya itu yang mana? Yang ini, aku tanda hijau ini namanya angka utama. Berarti hasilnya berapa? 7 plus 4 9. 9 akar 2. Nah, 9 akar 2, sorry. Ya, 9 akar 2 tahu ya, 7 tambah 4 kan 11. Nah, dikurangi dengan 2 akar 2, hasilnya 9 akar 2. Berarti untuk soal nomor 11 jawabannya yaitu yang C. Kalau kalian suka, kalian like. Kalau kalian dirasa soal ini bermanfaat, kalian share ke teman-teman kalian dan jangan lupa subscribe. Lanjut ke nomor 12, bentuk paling sederhana dari akar 12 ditambah dengan akar 27. Nah, di sini kita jabarkan akar 12 itu hasil dari perkalian 4 dan 3. Nah, kalau di sini 3, berarti di sini kita harus juga memiliki angka 3. Berarti 27 bagi 3 berapa? 9. Nah, di sini 4-nya bisa keluarkan, yaitu akar dari 4 berapa? 2. 2 akar 3. Nah, kenapa akar 3-nya? Kenapa 3-nya masih di dalam akar? Karena tidak bisa diakarkan. Nah, ini 9-nya keluar jadi 3 akar 3. Nah, kalau bentuk akarnya sama, berarti kita tinggal menambahkan angka utamanya yaitu 2 dan 3. Berapa hasilnya? 5 akar 3. Nah, berarti untuk soal nomor 12 jawabannya yaitu yang B. Kalau kalian suka, kalian like. Kalau kalian dirasa soal ini bermanfaat, kalian share ke teman-teman kalian dan jangan lupa subscribe. Lanjut ke soal nomor 13, hasil dari 3 akar 18 dikurangi dengan akar 50 ditambah dengan akar 72. Nah, di sini kita jabarkan akar 18 itu hasil dari perkalian berapa? 9 kali 2 dikurangi dengan, nah, karena di sini ada 2, berarti di sini harus ada 2. Berarti 50 bagi 2 berapa? 25 ditambah dengan, karena di sini ada 2, di sini juga ada 2, berarti di sini juga harus ada 2-nya. Berarti 72 dibagi 2 berapa? 36. Nah, kalau ini berarti 9-nya bisa keluar dong. Jadi 3. Dikurangi dengan 25-nya keluar jadi 5 akar 2. Nah, lanjut 6 akar 2. Nah, ini kita kalikan saja. 3 kali 3 9 akar 2 dikurangi dengan 5 akar 2 ditambah dengan 6 akar 2. Nah, di sini kan akar 2-nya udah sama, berarti kita tinggal operasikan angka utamanya yang hijau ini. Berarti berapa? 9 kurang 5 4. 4 plus 6 sama dengan 10. 10 akar 2. Berarti untuk soal nomor 13 jawabannya yaitu yang A. Lanjut ke soal nomor 14, bentuk sederhana dari angka tersebut berarti kita rasionalkan. Kalau kita rasionalkan berarti kita kalikan dengan angka yang sama dengan penyebutnya. Berarti berapa? Kita kalikan dengan akar 6. Nah, ini berarti kita perkalian skema ya. Plus berapa? Akar 8 kali akar 6, akar 48. Per akar 6 kali akar 6, 6. Nah, di sini kan bisa kita coret nih, 2 sama 6. Udah, sepertiga. Nah, akar 48 itu 16 kali 3. Ya, 16 kali 3, 16-nya bisa dikeluarkan yaitu 4 akar 3. 6-nya kan masih, soalnya 6 yang ini kan buat berdua, buat ini sama ini ya. Nah, ini berarti 1/3 akar 6. Nah, ini kan sama-sama bisa dibagi 2 nih, 4 sama 6. Berarti tinggal 2, ini tinggal 3. Berarti jawabannya 2/3 akar 3. Berarti yang mana jawabannya? Nah, untuk jawaban soal 14 yaitu yang C. Kalau kalian suka, kalian like. Kalau kalian dirasa soal ini bermanfaat, kalian share ke teman-teman kalian dan jangan lupa subscribe.
Lanjut ke soal nomor 15, bentuk sederhana dari angka yang ada di soal. Nah, ini sama dengan soal sebelumnya ya. Kita rasionalkan dengan kita mengalihkan lawan tanda dari penyebutnya ini. Nah, jika penyebutnya itu plus, berarti perkaliannya atau rasionalnya yaitu tanda minus. Kita tulis ulang soalnya. Berarti ini dikali dengan akar 3 minus akar 5. Akar 3 minus akar 5. Penyebutnya sama ya. Nah, kita perkalian skema. Akar 3 kali akar 3, 3. Min 2 akar 15. Tahu ya dari mana 2 akar 15? Min 1 akar 15, min akar 15 ditambah dengan min akar 15. Nah, di sini berarti positif 5. Positif 5 tahu ya, negatif akar 5 dikalikan dengan negatif akar 5. Berarti di sini 3 min 5. Nah, berarti ini 8 minus 2 akar 15 per berapa? 3 min 5 min 2. Berarti kedua-duanya 8 dan 2 sama-sama dibagi dengan negatif 2. Berapa? Min 4 plus 15. Min 4 tahu ya dari mana? Min 4 berasal dari negatif 8 dibagi dengan negatif 2. Terus akar 15 berasal dari negatif, nah, negatif 2 akar 15 per negatif 2. Berarti di sini jawabannya berapa? Nah, di sini di Abidjan kan nggak ada, di pilihan ganda kan nggak ada, berarti kita balik akar 15 minus 4. Berarti untuk soal nomor 15 jawabannya yaitu yang A. Lanjut ke soal nomor 16, hasil dari 4 kurangi akar 2 dikalikan dengan 3 dikurangi dengan akar 2. Nah, kita langsung ke perkalian skema ya kalau seperti ini. Ini berapa? 3. Nah, kita ke perkalian skema. Nah, di sini berapa? 4 kali 3 12. 4 kali akar 2 berarti ini min ya, min 4 akar 2. Nah, min akar 2 dikalikan dengan 3 negatif 3 akar 2. Nah, akar 2 dikalikan dengan akar 2 positif 2. Nah, ini kan bisa ditambah yaitu 14. Nah, ini karena sama-sama min berarti negatif berapa? 4 tambah 3 7 akar 2. Ketemu jawabannya. Berarti untuk soal nomor 16 jawabannya itu yang mana? Yang C. Jika kalian suka, kalian like. Jika kalian dirasa soal ini bermanfaat, kalian share ke teman-teman kalian dan jangan lupa subscribe. Yang subscribe saya doakan dapat nilai 90, yang hanya like saya doakan dapat nilai 80. Thank you. Lanjut ke soal nomor 17. Jika A sama dengan akar 3 dan B sama dengan akar 2, maka nilai dari akar 8 plus akar 27 plus akar 75 adalah. Nah, di sini kita bisa jabarkan ya, akar 8 itu berapa, akar 27 itu berapa kali berapa, dan akar 75 itu berapa kali berapa. Di sini bisa kita pecah yaitu 4 kali 2. Supaya nanti 4-nya bisa kita keluarkan. Di sini 9 kali 3, karena 9-nya nanti bisa kita keluarkan. Di sini 25 kali 3. Nah, di sini 4-nya menjadi 2. Nah, 9-nya berapa kalau di akar? Menjadi 3. Kalau 25 di akar menjadi 5 akar 3. Nah, di sini akar 2 kan B. Berarti di sini 2 kali B plus 3 tambah 5 8. 8 akar 3, akar 3-nya adalah A, berarti di sini 8A. Nah, di sini gak boleh dibalik, berarti 8A plus 2B.
Nah, untuk jawaban soal nomor 17 yaitu yang D. Kalau kalian suka, kalian like. Lanjut ke soal nomor 18. Bentuk biasa dari 1,5 dikalikan dengan 10 pangkat min 2. Nah, di sini 1,5 10 pangkat min 2 itu sama dengan dibagi 100 ya. Nah, kalau 10 pangkat 2 itu dikali 100. Nah, berhubung ini 10 pangkat min 2, berarti ini berubah menjadi bagi. Nah, ini tetap 100. Berarti kalau dibagi, komanya maju atau mundur? Komanya maju. Maju sebanyak berapa? Sebanyak nolnya, sebanyak 2 kali. 1, 2. Nah, di sini di antara 0, di antara koma kita kasih 0. Berarti letak komanya di sini. 0,015. Jadi untuk soal nomor 18, jawabannya yaitu yang D. Lanjut ke soal nomor 19. Perhatikan persamaan-persamaan berikut. Yang I, nah X kuadrat plus 2X sama dengan 0. Yang double I, 2X min 7 sama dengan 0. Triple I, 4X plus 6 sama dengan 0. Dan yang keempat, 3X kuadrat min 2 sama dengan 0. Nah, di sini pertanyaannya yang termasuk persamaan kuadrat. Ya, namanya persamaan kuadrat, kita cari yang ada pangkatnya 2. Berarti di sini yang mana? Nah, itu cara simpelnya ya. Kita cari persamaan yang ada pangkatnya 2. Berarti yang mana? Yang 1 dan 4. Mudah bukan? Nah, berarti untuk soal nomor 19 jawabannya yaitu yang B. Lanjut ke soal nomor 20. Persamaan 3x dikali 2x plus 2 sama dengan 2x min 4 jika diubah ke bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, yang namanya bentuk umum persamaan kuadrat itu berarti ada pangkat 2, ada x tidak berpangkat, dan ada konstanta atau angka tunggal. Nah, di sini berarti kita kalikan skema. Kita tulis ulang soalnya, berarti kita kalikan skema. Berapa? 6x kuadrat plus 3x kali 2, 6x. Di sini tetap yang kanan sama dengan. Nah, berarti ini tinggal pindah ruas. Nah, 2x pindah ruas ke kiri jadi negatif 2x. Yang min 4 pindah ruas ke kiri jadi plus 4. Nah, berarti kita mengoperasikan yang ini. Berapa? 6x min 2x sama dengan plus 4x. Plus 4. Berarti untuk soal nomor 20 jawabannya yaitu yang B. Kalau kalian suka, kalian like. Kalau kalian dirasa soal ini bermanfaat, kalian share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe. Lanjut ke soal nomor 21. Salah satu faktor dari x kuadrat min 6x plus 8 sama dengan 0. Nah, di sini kita faktorkan terlebih dahulu ya. Dimana kalau hasil perkaliannya itu jika dikali hasilnya 8, jika ditambah itu hasilnya negatif 6, tapi angkanya itu sama. Nah, dimana angkanya berapa? Faktor dari 8, jika dikali itu hasilnya 8, dan jika ditambah hasilnya 6. Berarti angka berapa? Angka negatif 4 dan negatif 2. Nah, kalau tidak percaya kita buktikan. Negatif 4 dikali dengan negatif 2 berapa? Positif 8. Nah, di sini negatif 4 ditambah negatif 2 berarti negatif 6. Berarti di sini faktornya berapa faktornya? X min 4 atau X min 2.
Nah, di sini berarti di soal nomor 21 jawaban yang tepat yaitu yang A. Lanjut ke soal nomor 22, nilai diskriminan dari persamaan kuadrat 3x kuadrat plus 2x plus 1 sama dengan 0 adalah yang namanya nilai diskriminan. Berarti kita pakai rumus apa? D sama dengan, nah ini D itu lambang dari diskriminan. Berarti D sama dengan B kuadrat min 4A kali C. Nah, di sini A-nya berapa? Ini A, yang ini B, yang C itu konstanta atau angka tunggal. Berarti di sini B kuadrat berapa? 2 pangkat 2. Dikurangi dengan 4, A-nya berapa? 3, C-nya 1. Nah, 2 kuadrat berapa? 4 dikurangi dengan 4 kali 3, 12. Berarti di sini kalian punya hutang 12, kalian bayar 4, berarti masih hutang apa udah lunas? Masih hutang. Hutang berapa? Negatif 8. Berarti nilai diskriminan dari soal nomor 22 yaitu negatif 8. Jadi jawabannya yang A. Lanjut ke soal nomor 23. Jika salah satu akar dari persamaan kuadrat 2x kuadrat plus 3x sama dengan plus c sama dengan 0 adalah negatif 3, maka nilai c memenuhi persamaan tersebut adalah, nah di sini yang ditanyakan adalah nilai c-nya. Berarti nanti x-nya kita ganti dengan negatif 3. Oke, yang pertama kita tulis ulang soalnya. Nah, karena salah satu akarnya adalah negatif 3, berarti x-nya kita ganti dengan negatif 3. Nah, paham ya sampai sini? Nah, negatif 3 dikuadratkan adalah 9. Nah, ini 3 dikalikan dengan negatif 3 yaitu negatif 9. Nah, 2 kali 9, 18, negatif 9 plus C. Nah, 18 kurangi 9 berapa? 9. Karena di sini yang dicari adalah nilai C, berarti 9-nya pindah ruas ke kanan, jadi negatif. Berarti jawaban untuk soal nomor 23 yaitu yang D. Lanjut ke soal nomor 24. Jika salah satu akar dari persamaan kuadrat 2x kuadrat plus bx min 6 sama dengan 0 adalah 1/3, maka nilai akar yang lain adalah, nah kita pakai rumus x1 kali x2 sama dengan c per a. Nah, ini rumus paten ya untuk mencari nilai dari salah satu akar. Nah, di sini salah satu akarnya kan sepertiga, kita masukkan, dikalikan dengan x2-nya kita cari. Nah, c-nya di sini berapa? C yaitu konstanta atau angka yang berdiri sendiri. Negatif 6 per a. A adalah angka yang pertama atau angka yang menempel pada variabel x kuadrat. Berarti di sini 2. Nah, di sini tetap sepertiga kali x2 min 6 dibagi dengan 2 yaitu negatif 3. Berarti x2-nya ketemu berapa? Min 3 dikali 3. X2-nya ketemu negatif 9. Berarti untuk soal nomor 24 jawabannya itu yang D. Kalau kalian suka, kalian like. Kalau kalian dirasa soal ini bermanfaat, kalian share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe. Lanjut ke soal nomor 25, akar-akar persamaan kuadrat dari 2x kuadrat plus 2x plus 3 sama dengan 0. Nah, di sini kita pakai rumus diskriminan ya, dengan rumus D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, di sini B-nya berapa? B-nya 2, karena B yaitu koefisien dari E. Nah, berarti kita pangkatkan 2, min 4-nya tetap, A-nya berapa? A itu adalah koefisien dari X kuadrat, berarti 2. Untuk C-nya berarti konstanta atau angka tunggal. Nah, berarti kita kuadratkan berapa hasilnya? 4 min 4 kali 2 8, 8 kali 3 24. Berarti di sini nilai diskriminannya berapa? 4
dikurangi dengan 24 negatif 20. Karena nilai diskriminannya negatif 20, maka akar-akar persamaan kuadratnya yaitu tidak real. Nah, berarti yang C. Lanjut ke nomor 26. Jika persamaan kuadrat PX kuadrat, nah di sini kuadrat ya, kuadrat. Nah, PX kuadrat plus 20X plus 20 sama dengan 0 memiliki akar-akar yang sama, maka nilai P adalah, nah ini ada kata kuncinya, jika memiliki akar-akar yang sama berarti nilai D-nya sama dengan 0. Berarti kita pakai rumus B kuadrat min 4 AC tetap. Nah, di sini B kuadratnya, nilai B-nya berapa? Koefisien dari X berarti 20 kuadrat min 4 A-nya berarti P, karena A adalah koefisien dari X kuadrat dikalikan dengan C-nya konstantanya yaitu 20. Paham ya sampai sini? Berarti 20 kuadrat 400 min 80 P. Nah, agar P-nya bernilai negatif berarti pindah ruas ke kanan. Nah, P-nya ketemu berapa? 400 per 80 yaitu 5. Berarti untuk soal nomor 26 jawabannya yaitu yang A. Jika kalian suka, kalian like. Jika kalian dirasa soal ini bermanfaat, kalian share ke teman-teman kalian dan jangan lupa subscribe. Lanjut ke soal nomor 27. Persamaan sumbu simetri grafik fungsi kuadrat dari 6x kuadrat dikurangi dengan 60x plus 12 sama dengan 0 adalah. Nah, di sini kalian bisa menggunakan rumus min B per 2A. Ini udah paten ya untuk sumbu simetri grafik fungsi kuadrat. Nah, di sini B-nya berapa? Nah, jangan lupa tandanya. Di sini B-nya itu memiliki nilai negatif 60 ya, bukan 60. Jangan lupa tandanya. Berarti di sini double negatif lagi 60 per 2. A-nya berapa? A yaitu angka yang melekat atau koefisien dari X kuadrat. Berarti 2 kali 6. Nah, di sini kan ada double negatif. Berarti di sini jadi positif per 2 kali 6 yaitu 12. Berapa 60 per 12 yaitu 5. Berarti untuk soal nomor 27 jawabannya itu yang A. Lanjut ke soal nomor 28. Nilai maksimum dari Y sama dengan min 3x kuadrat plus 6x plus 10 sama dengan 0. Nah, di sini kita cari sumbu simetrinya terlebih dahulu. Sumbu simetri dengan rumus XP sama dengan min B per 2A. Nah, di sini berapa? Min 6 per 2, A-nya min 3. Paham ya sampai sini? Min 6. Nah, min 6, min itu dari sini, B-nya nilainya 6. Berarti di sini min 6 per negatif 6 sama dengan 1. Nah, itu XP-nya 1. Berarti kita bisa mencari nilai maksimumnya atau YP. Berarti kita masukkan ke persamaannya, negatif 3x kuadrat plus 6x plus 10. Nah, di sini X-nya kita ganti dengan angka 1 plus 10. Berarti berapa? Min 3 plus 6 plus 10. Berapa berarti? 13. Berarti untuk soal nomor 28 jawabannya yaitu yang D. Lanjut ke soal nomor 29. Koordinat titik balik maksimum dari persamaan Y sama dengan min 3x kuadrat plus 6x plus 10 sama dengan 0. Nah, di sini kita cari XP dan YP-nya. XP dengan rumus min B per 2A. Di sini berarti berapa? B-nya min 6. Nah, 2 kali A-nya min 3. Berarti berapa? Min 6 per min 6. Berarti 1. Nah, karena koordinat berarti nanti X, Y atau X titik Y koordinatnya. Nah, kita X-nya kan udah ketemu. Berarti kita cari YP-nya. YP-nya berarti kita tulis ulang rumus atau persamaannya 3x kuadrat plus 6x plus 10.
Nah, di sini X-nya, nilai X-nya kita masukkan ke persamaan. Berarti ini 1 kuadrat plus 6 kali 1 plus 10. Nah, di sini 1 kuadrat kan 1, berarti min 3 plus 6 plus 10. Berarti di sini berapa? 13. Berarti untuk koordinatnya XP, YP. Nah, XP-nya berapa? 1, YP-nya 13. Berarti untuk soal nomor 29 jawabannya yaitu yang A. Kalau kalian suka, kalian like. Kalau kalian dirasa soal ini bermanfaat, kalian share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe. Lanjut ke soal nomor 30. Koordinat titik balik maksimum dari persamaan Y sama dengan X min 6 dikalikan dengan X plus 2. Nah, ini kita kalikan skema terlebih dahulu ya. Nah, X min 6 X plus 2. Nah, di sini berarti kan X kuadrat plus 2X min 6X min 12. Paham ya sampai sini? Berarti di sini X kuadrat min 4X min 12. Ini A-nya 1, B-nya negatif 4, C-nya negatif 12. Berarti kita cari XP. Nah, karena yang ditanyakan adalah koordinat titik balik. Berarti nanti XP, YP. Nah, kita cari XP-nya terlebih dahulu dengan rumus min B per 2A. Nah, B-nya berapa? B-nya tadi negatif 4, berarti min negatif 4. Negatifnya double. 2 kali A-nya 1, berarti 4 per 2 ya. XP-nya udah ketemu 2, berarti YP-nya kita masukkan nilai XP-nya ke dalam persamaan ini ya, persamaan X kuadrat min 4X min 12. X-nya kita ganti 2. 4 min 8 min 12. Berapa berarti? Min 16. Berarti XP-nya ketemu 2, YP-nya ketemu negatif 16. Berarti untuk soal nomor 30 jawabannya yaitu yang C. Lanjut ke soal nomor 31. Jika A plus atau A lebih dari 0, maka grafik persamaan kuadrat tersebut berupa grafik yang seperti apa? Nah, ini kalian harus paham ya. Kalau A-nya sama dengan 0, nah, A-nya lebih dari 0 ya, ini sorry. A-nya lebih dari 0, berarti A-nya itu 1, 2, 3, dan seterusnya. Berarti grafiknya itu jelas minimum. Nah, berarti untuk soal nomor 31 jawabannya yaitu yang A. Soal nomor 32, jika A min atau A kurang dari 0, maka grafik persamaan kuadrat tersebut berupa grafik. Nah, ini kebalikan dari nomor 31. Kalau kalian nomor 31 salah, berarti nomor 32 juga salah. Intinya, kalau A-nya lebih dari 0, itu minimum ya. Minimum kebalikannya. Nah, berarti kalau A kurang dari 0, grafiknya itu maksimum ya. Berarti untuk soal nomor 32 jawabannya yaitu yang B. Lanjut ke soal nomor 33. Bayangan dari titik negatif 3,4 oleh translasi 4,5. Nah, kalau translasi berarti kita tinggal tambahkan saja. Nah, ini bayangan, yang namanya bayangan nanti berarti hasilnya X, Y. Nah, di sini X-nya kita jumlahkan saja. Nah, ini kan X, Y. Di sini juga X, Y. Nah, berarti di sini X-nya kita jumlahkan saja, berarti negatif 3 plus 4. Berapa? 1. Untuk Y-nya juga sama, kita jumlahkan. Berarti 4 plus 5. 9. Berarti X, Y yaitu 1,9. Berarti untuk nomor 33 jawabannya yaitu yang A. Ke soal nomor 34, titik negatif 3,4 merupakan bayangan dari titik A, B yang kemudian ditranslasikan oleh negatif 4, negatif 5. Maka koordinat titik tersebut adalah, nah, kita ada kata kuncinya yaitu ditranslasikan. Nah, ini sama dengan soal yang sebelumnya, hanya kata-katanya saja yang membedakan. Berarti X-nya kita tambahkan negatif 3 tambah dengan negatif 4. Nah, untuk Y-nya kita tambahkan juga 4 plus
negatif 5. Berarti berapa ini? Negatif 7 dan negatif 1. Berarti untuk koordinatnya, karena koordinat itu x, y, berarti di sini nilainya atau koordinatnya negatif 7, negatif 1. Jadi untuk soal nomor 34 jawabannya yaitu yang B. Lanjut ke soal nomor 35. Bayangan titik A sama dengan 4,7 direfleksikan terhadap garis X sama dengan 5. Nah, karena di sini direfleksikan terhadap garis X, berarti nanti Y-nya yang tidak berubah. Nah, berarti di sini antara A, B, C, dan D yang agak benar berarti antara A, B, dan C. Yang D jelas salah. Karena jika direfleksikan terhadap garis X, yang berubah hanya X-nya. Nah, yang namanya bayangan itu kan X, Y. Nah, jika direfleksikan terhadap garis X, yang berubah itu hanya X-nya. Nah, ini berubah. Nah, berarti untuk rumusnya berarti 2 kali berapa garisnya? 5 min X-nya berapa? X-nya yaitu 4. Berarti 10 min 4 berapa? 6. Nah, untuk Y-nya tetap, berarti di sini X, Y, X-nya berapa? 6. Y-nya tetap 7. Berarti untuk soal nomor 35 jawabannya yaitu yang A. Lanjut ke soal nomor 36. Bayangan titik A sama dengan 4,7 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X adalah, nah, jika direfleksikan garis Y sama dengan garis Y sama dengan min X, berarti X-nya jadi Y, Y-nya jadi X, dan dikasih tanda negatif. Berarti di sini min 7, negatif 4. Berarti untuk nomor 36 jawabannya yaitu yang B. Jika kalian suka, kalian like. Jika kalian dirasa soal ini bermanfaat, kalian share ke teman-teman kalian dan jangan lupa subscribe. Soal nomor 37, titik A sama dengan 4,7 didilatasikan dengan pusat O sama dengan 0,0 dan faktor skala 3. Nah, karena didilatasikan berarti langsung saja kalikan dengan skalanya. X, Y semuanya kalikan dengan 3. X-nya kali 3 berapa? 12. Y-nya kali 3, 7 kali 3, 21. Sama-sama positif ya, perhatikan tandanya. Berarti 12,21. Jadi untuk nomor 37 jawabannya yaitu yang A. Soal nomor 38, titik A adalah negatif 3, negatif 1. Nah, ini didilatasikan dengan faktor skala 3. Berarti kita langsung saja kalikan dengan faktor skalanya karena ada kunci didilatasikan. Berarti X-nya berapa? Hati-hati tandanya ya, karena di sini negatif 3, berarti kita tulis negatif 3 dikalikan dengan faktor skalanya berapa, yaitu 3. Berarti X-nya ketemu berapa? Negatif 9. Untuk Y-nya berarti berapa Y-nya? Hati-hati tandanya tetap ada negatifnya. Negatif 1 dikalikan dengan faktor skalanya yaitu 3. Berarti berapa? Negatif 3. Jadi titiknya ketemu negatif 9, negatif 3. Jawabannya yaitu yang B. Lanjut ke nomor 39, titik A adalah 6,4 didilatasikan dengan pusat O sama dengan 1, negatif 1 dan faktor skalanya 3. Nah, jika pusatnya itu bukan 0,0, berarti kita kurangkan dengan titik pusatnya. Nah, titik pusatnya berarti X. Nah, di sini X-nya sama-sama dikurangkan ya. X dikurangkan dengan X, Y dikurangkan dengan Y. Nah, hati-hati tandanya karena X-nya 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Berarti ini untuk Y-nya 4 ya. Ini Y1, ini Y2 dikurangi min 1 sama dengan 5. Berarti langsung saja koordinatnya dikalikan dengan 3. Sama-sama berapa? 15. Berarti untuk koordinatnya atau titiknya ketemu berapa? 15,15. Berarti jawabannya yaitu yang A.
Lanjut ke soal terakhir, titik A sama dengan 6,4 didilatasikan dengan pusat O sama dengan 2, negatif 2, maka akan menghasilkan koordinat. Karena didilatasikan, nah didilatasikan berarti kita kurangkan X dengan X dan kita kurangkan Y dengan Y tanpa adanya faktor skala. Kalau perbedaannya, kalau ada faktor skala berarti nanti hasil akhirnya kita kalikan dengan faktor skala. Karena ini kan pertanyaannya didilatasikan saja, berarti kita kurangkan. Nah, kita kurangkan untuk X-nya berarti berapa? Untuk X-nya yang warna merah ya, berarti 6 kurangi 2 yaitu 4. Untuk Y-nya berarti yang hijau, berarti 4 dikurangi dengan negatif 2 berapa? 6. Berarti untuk koordinatnya X, Y. Nah, di sini berapa berarti? 4, negatif 6. Berarti untuk 4,6. 4,6. Berarti untuk jawaban soal nomor terakhir yaitu yang A. Semoga video ini bermanfaat dan semangat menjalankan UAS ganjil ya, semester ganjil, dan sampai jumpa di soal-soal berikutnya. Bye bye.